Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara? Yang luar biasa, coba lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sorakan. Dan saya percaya malam ini Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib atas hidup kita. Saudara percaya itu, amin? Yang percaya katakan haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, oh kami percaya Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini. Dan kami melihat itu ya Tuhan, apa yang Kau lakukan buat kami malam ini. Kami percaya terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau memberkati, biarlah hadirat-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan turun atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorakan. Haleluya, come on. Semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Hey. Haleluya. Yeah. Come on. Hey. Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Pujilah Tuhan. Mari bersama-sama naikkan ini. Come on. Yeah. Pelukis cakrawala merangkai
Tuhan kita terpuji dan ternama, sorakan. Ya, semua tepuk tangan bersama-sama Bapak Saudara, come on. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Come on. Ajaib dan berkemuliaan, satu suara kami katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi, come on. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan berkeagungan. Yeah. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari bersama-sama katakan. Oh, 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 ya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kusut dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan, come on. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan berkeagungan. Katakan satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari semua katakan bersama-sama. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Come on. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yeah. Berikan sorak-sorak, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak, haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sorakan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Yeah. Berikan sorak-sorak. Oh, Alabaya, Syarabaya, haleluya. Semua diberkati, amin. Silakan duduk kembali. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah Engkau lawat kami, Engkau penuhi kami ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan, turun di tengah-tengah kami saat ini.
Kami percaya ya Tuhan, mujizat terjadi buat kehidupan kami. Roh Kudus pimpin kami, urapi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, oh, oh. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari lebih lagi sembah Dia, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, oh, oh. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Ini doa kami. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama katakan, kami percaya Tuhan, haleluya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan kebaikan. Sekali lagi mendatangkan kebaikan. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh,
datang sembah Dia Bapak Ibu. Percaya pertolongan Tuhan datang buat kita malam ini. Oh haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja bagi kami Tuhan. Oh haleluya. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh labaya syata karena laba. Labaya syata karena laba. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Oh ralabata karena labaya syata laba. Kami sembahkan oh Yesus Tuhan. Oh ralabaya syata karena laba. Yes. Oh ralabaya syata karena laba. Oh haleluya. Tuhan cabang umat-Mu malam ini. Ya. Oh ralabaya syata karena laba. Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sembah Dia, oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sembah Dia, oh Yesus,
hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, ku sembahkan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Kau hadir di sini. Tuhan, Kau gembala kami. Yesus Tuhan, gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, gembalaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Panggil Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Shalom saudara. Shalom. Saudara, hari ini saya ingin ajak saudara bersama-sama berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang mengalami seperti kayak pergumulan yang sangat berat, yang sangat susah. Di dalam doa pengurapan ini saya ingin ajak bersama dengan saudara berdoa. Dan saya juga ingin mendoakan saudara. Apa yang menjadi, setiap kali kita mengalami yang namanya pergumulan atau masalah, ada 4 perasaan yang paling tidak muncul dalam diri kita. Ya, emosi atau perasaan yang pertama tuh, kenapa sih kok ini bisa terjadi kepada saya? Itu namanya kemarahan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Yang kedua, saudara, ada satu kesedihan. Ya, apa yang hilang? Saudara mengalami kehilangan. Kehilangan apapun buat kita jadi sedih. Yang ketiga, kita mungkin terkejut atau syok, kaget. Ya, dengan apa yang sedang terjadi. Yang keempat, ini selanjutnya gimana ini? Kedepannya gimana? Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami hari ini. Apakah saudara mengalami seperti kok kemarahan? Ya kan?
keadaan tidak sesuai dengan harapan, atau saudara mengalami kesedihan karena ada kehilangan-kehilangan. Saudaraku, hari ini mungkin saudara takut, mengalami ketakutan. Saya ingin ajak saudara untuk datang ke Tuhan. Saya rasakan ada kasih Tuhan yang sedang dicurahkan tengah-tengah kita. Mungkin saudara hari ini ada harapan-harapan, Tuhan tolong aku. Mari saudara kumpulkan konsentrasinya. Saudara mungkin terbeban dengan seseorang, orang yang saudara kasihi. Saudara mau doa hari ini, di doa pengurapan ini. Datang pada Tuhan saudaraku. Datang pada Dia, Dia hadir di sini. Tuhan ada di sini. Apapun yang saudara rasakan hari ini. Apakah rasa takut, rasa terkejut, syok. Saudara mengalami kesedihan itu. Mari datang pada Tuhan doa. Oh ya labakashim, Bapa, dalam nama Yesus. Aku mohon Tuhan. Tuhan, Kau dengar suara anak-anakmu ini. Suara cerita hati anak-anakmu ini ya Tuhan. Oh ya labakashim, oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Waktu ku berseru
semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sembah Dia, saudara datang pada Tuhan. Saya ingin bawa saudara makin dekat dengan Tuhan. Kita ada di doa pengurapan ini. Mari datang pada Yesus. Saudara yang hadir di sini, saudara yang mengikuti secara online, Dia ada di sini sekarang. Dia bersama-sama dengan kita. Dia mau melawat siap kita. Oh ya, lama. Dia ingin melawat. Penuhi Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus. Lembutkan kami, lembutkan. Oh ya, lama Tuhan, kami angkat Tuhan. Semua ketakutan kami, Yesus. Oh ya, lama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh ya, lama. Oh ya, lama. Tuhan Yesus. Oh Yesus. Berseru Yesus. Yesus. Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku berseru Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Tuhan, sekarang penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Panggil Yesus. Katakan Tuhan. Ya Yesus. Yesus. Ya Yesus. Lebih lagi saudara. Mari bawa segenap hati saudara datang pada Yesus. Segenap perasaannya. Bawa dia. Oh Yesus, sembah Dia dengan segenap perasaan. Yesus, lawat kami, jamah kami, Yesus. Oh ya, lama. Oh ya, lama. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
suaranya saudara. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku ku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Malam ini Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat tengah-tengah kami. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini, saudara mau saya doakan. Saya mau doakan saudara. Mungkin saya ingin saudara bisa lebih lagi sama Tuhan hari ini. Apapun itu kemarahan, kesedihan, syok, ketakutan, bawa ke Tuhan. Aku minta Bapa dalam nama Yesus, urapi kami semua dengan urapan kasih-Mu. Tuhan, beri kami urapan kasih-Mu, urapan yang membuat kami bisa percaya bahwa Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti tolong kami. Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong mereka. Mari saudara maju ke depan, saya akan doakan buat saudara. Saya minta tolong satu hamba Tuhan untuk siapkan minyak. Oh ya lah bakasini mila bala. Saudara boleh maju ke depan. Saudara hari ini harapkan saudara terima urapan kasih yang akan melegakan, yang membuat saudara tenang. Saudara punya keyakinan dengan Tuhan. Mari siapkan hatinya, lembutkan hatinya, terima pengurapannya. Terima pengurapannya, terima urapannya yang khusus. Yes. Mari saudara buka suaranya. Bersama-sama katakan, Bapa
Kau setia Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, umat Kau setia. Oh, haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Tutup mata Ibu Bapak.
Mari saudaraku datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk urapan-Mu. Urapi, masuk hadiratnya saudara. Tuhan, Tuhan, serahkan perasaan hatimu, nak. Perasaanmu lebih lagi ke Tuhan. Jangan malu, curahkan isi hatimu. Mengerang, curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Bawa anak-anakmu, bawa pekerjaanmu, bawa hidupmu ke Tuhan. Ayo bawa, datang pada Yesus lebih lagi, lebih dekat lagi. Yesus yang mengasihi. Oh ya la bala 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 bala. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedih Tuhan hiburkan. Bahkan ya Tuhan yang takut, Tuhan berikan kelepasan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kelegaan, untuk ketenangan, untuk damai sejahtera, untuk sukacita, bahkan untuk iman ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengasihi kami, Engkau mengampuni kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kegagalan kami, kesalahan kami, kebodohan kami. Ampuni Tuhan. Beri kami kesempatan ya Tuhan. Yang kedua, bangkit. Kami mau bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Mujizat ya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Sudah datang tengah-tengah kami. Sudah terjadi tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, terobosan ya Tuhan terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Makasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan untuk kembali Ibu Bapak. Shalom. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan yang khusus, yang berbeda pada malam hari ini. Amin. Siapa yang diberkati dengan hadirat Tuhan? Coba lambaikan tangan. Amin. Semua dikuatkan, disegarkan. Ya ini yang kita memang dapatkan ya. Selama puluhan tahun kita ada di menara doa. Kita bebas mengungkapkan, ya kan saudara, isi hati kita. Nah di dalam Ratapan pasal 2 ayat 19. Mari kita akan lihat Alkitab kita saudara. Ratapan pasal 2 ayat 19. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu bagaimana mengatasi rasa kehilangan dan rasa frustrasi. Saudara, kita lihat Ratapan 2 ayat 19 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, mengeranglah pada waktu malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan
karena lapar di ujung-ujung jalan. Jadi ratapan 2:19 ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini, ya saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tuh senang kalau kita ini sebagai anak-anaknya tuh terbuka. Katakan amin. Terbuka sama dia. Ya, terbuka sama dia. Maka dikatakan bangunlah, bangkitlah, berdoalah. Kata bangun, bangkit, berdoalah. Ya, jangan berserulah. Dengan cara gimana? Mengerang. Gak apa-apa, nangis gak apa-apa. Gak usah malu. Ya, pada malam hari. Curahkan isi hatimu. Apa yang ada di hati. Kesedihan, kesusahan, kemarahan, syok. Apapun itu. Ya saudara, hari ini saya ingin ajak saudara untuk saudara tahu dan mengingat tentang ada 3 hal. Ya, pertama, Tuhan senang. Tuhan senang mendengarkan curahan isi hati saudara. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, ini yang perlu saudara ingat, saudara catat, saudaraku. Ya, Tuhan senang mendengarkan curahan isi hati kita. Perasaan kita. Kalau saudara tuh ada perasaan yang ganjel, yang susah. Apakah saudara sedang mengalami hari-hari sulit dalam hidup saudara hari-hari ini? Ya, Tuhan tuh mau saudara terbuka dengan dia. Katakan amin. Kita lihat Ayub, saudaraku. Lihat keadaan Ayub. Saya tuh rasakan ada kasih yang sedang turun tengah-tengah kita. Tuhan suruh siapkan ini loh bahan khotbahnya. Kamu buat ini. Ya, saudara rasakan gak tadi ada kasih Tuhan ya? Ada ya, kayaknya mau nangis, mau sedih. Itu tanda tuh, ada tanda kita tuh punya Tuhan yang dekat, yang peduli sama kita. Kita sadar kita gak bisa, ya kan, atasi semua dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang ada merasa kita sedih, susah, kaget, takut. Saudara, apa yang harus kita buat? Kita belajar dari Ayub. Ayub 1 ayat 20 kita lihat sini saudaraku. Ketika Ayub, saudara sudah tahu ya, dia kehilangan keluarganya, kehilangan ternaknya, kekayaannya, kehilangan rumahnya. Saudara, kehilangan semua. Apa yang dibuat oleh Ayub? Saudara lihat di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia menyembah. Katakan amin. Jadi saudara lihat di sini. Ayub menyatakan, mengungkapkan kesedihan dia. Rasa kehilangan dia. Kaget. Ya mungkin juga bisa marah keadaan seperti itu saudaraku. Ya kan, kecewa. Dengan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah pada zaman itu. Saudaraku. Yaitu dengan apa? Dia robek jubahnya. Saudaraku, dia cukur rambutnya. Tapi kemudian dia buat apa? Dia sujud nyembah. Saudaraku, inilah ungkapan rasa sedih, rasa sakit kepada Tuhan. Di dalam Ayub 7 ayat 11, saudara kita baca sama-sama. Kita akan lihat, ya, kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Ya, aku akan berbicara dalam apa? Kesesakan jiwaku. Mengeluh dalam apa? Kepedihan hatiku. Nangis sama Tuhan. Dia gak akan permalukan kita. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Ketika saudara jujur sama Tuhan, ya kan, jujur dengan emosi, dengan perasaan yang saudara sedang alami, rasakan. Saudara tahu enggak, itu adalah satu tindakan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berpikir kita nyembah dengan cara kita nyanyi, yes. Tapi kalau kita bisa ungkapkan apa yang jadi ketakutan kita, saudaraku, ya, kesedihan kita, kekagetan kita, saudaraku. Bahkan kemarahan kita tidak apa-apa, omong sama Tuhan. Ya, Ayub lakukan itu, Daud lakukan itu. Kalau kita lihat bahasa Mazmur, ya, saudaraku, ya, ungkapkan itu sama Tuhan. Tuhan senang.
Saudara percaya Tuhan senang? Kalau Tuhan senang, dia pasti akan tolong saudara. Dan ini yang saya sering ungkapkan. Saya lakukan, saya tidak malu. Saat saudara punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, itu anak saudara udah remaja atau apapun deh. Ya atau 2 tahun dia ngamuk, dia nangis, dia marah-marah, dia frustrasi. Kita coba atasi perasaan mereka, betul tidak? Ya, kita bisa tenangkan mereka. Kita bisa yakinkan dia. Saudaraku, Tuhan juga sanggup mengatasi emosi perasaan kita. Bahkan Tuhan itu jauh lebih besar daripada emosi perasaan kita. Katakan amin. Enggak apa-apa untuk saudara mengatakan dengan tepat bagaimana emosi dan perasaan hati saudara. Amin. Ya, mungkin saudara berdoa untuk dapat promosi dalam karir, tapi saudara dilewatkan. Saudara mungkin kehilangan orang yang saudara kasihi, kehilangan pekerjaan kah? Atau mendapat kabar yang menakutkan, kanker, apapun itu. Ya pasti kita kan semua punya emosi, ada perasaan-perasaan kaget, syok, marah. Ya kan? Saudara beritahu Tuhan aja, ngomong, Tuhan aku enggak kuat. Tuhan aku enggak sanggup. Tuhan aku kecewa. Aku marah. Aku khawatir Tuhan, aku sedih. Saya percaya Tuhan mau dengarkan kata-kata kita. Katakan amin. Kadang-kadang gak keluar kata-kata. Tapi Tuhan juga bisa lihat dan dengar tetesan air mata kita. Seperti halnya Hana. Hana tidak lagi ada kata-kata dalam doa dia. Dalam kepedihan hatinya. Tapi Tuhan mendengarkan. Tuhan sanggup menangani semua keluhan kita, segala pertanyaan kita, semua ketakutan kita, semua kesedihan kita. Sebab apa? Kasih Tuhan jauh lebih besar dari semua emosi perasaan kita. Katakan amin, katakan amin. Saudara yang punya anak, atau saya juga punya anak, saya punya anak-anak rohani, atau semua saudara. Saudaraku, saya mengasihi saudara semua. Kita mengasihi anak-anak kita. Ya kan? Dan mereka juga tahu kita ini berpengalaman. Ya kan? Tapi kadang-kadang mereka masih ragukan kita. Ketika mereka ada apa-apa, kena apa-apa, anak-anak kita ini, mereka nggak mau ngomong sama kita. Mereka diam. Mereka simpan semua perasaan mereka. Saudaraku, nggak mau ungkapkan. Gimana kita? Saudara senang. Oh ya dia nggak mau ngerepotin aku. Kita gak senang ke kita. Setuju gak sama saya? Aku gak senang kalau ada anak aku. Ya kan aku gak mau ngerepotin lah. Gak mau cerita. Anak-anak rohani orang yang dekat dengan saya. Oh gak mau, aku gak mau ngomong. Sama Tuhan saudara. Tuhan juga kayaknya. Aku tuh sangat mengasihi kamu loh. Tapi kenapa kamu kok diam? Simpan. Gak mau cerita. Apa gak mau ngerepotin Tuhan? Berapa banyak kita itu ngalami gangguan mental, mental illness, depresi, stres, terluka dan lain sebagainya. Karena kita pendam. Kita gak mau cerita, kita mau coba atasi sendiri. Kita simpen kepahitan, kemarahan kita, kesedihan kita. Saudara Yesus, saya yakin saudara sebagai orang tua, ya kan pasti saudara senang kalau anak-anak saudara mau berbicara jujur, terbuka, tulus, ya kan? Cerita tentang apa yang sedang dirasakan. Betul saudaraku? Ketimbang daripada dia simpen perasaannya. Dia simpen dengan alasan aku gak mau repotin. Saya bilang enggak loh. Kadang-kadang kita juga berpikir begini ya. Mama sudah tua, sudah sakit-sakitan. Kita jangan cerita-cerita lah tentang apa. Justru kita gak cerita kalau dia tahu dari orang lain. Sepertinya dia tidak dipercayai. Betul gak saudara? Oh saya gak dipercayai loh. Begitu pula dengan Tuhan. Kita cerita sama orang. Tapi sama Tuhan kita gak cerita. Masalah gak selesai. Karena hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Katakan amin. Hati Tuhan rasa aku kok gak dipercayai ya. Kesedihan Tuhan yang paling dalam adalah ketika kita anak-anaknya tidak mempercayai dia.
kita tidak mau cerita. Tapi kalau kita mau ceritakan, tanggapan yang paling tepat saat saudara sedang mengalami pergumulan, tragedi hidup yang berat. Bukan menanggungnya sendirian. Bukan pura-pura dengan perasaan saudara, oh aku baik-baik aja. Jangan. Tuh, bukan dengan kecewa, lalu pahit, dendam. Jangan. Tapi curahkanlah segala perasaan saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya melihat saudara tadi waktu saya doakan. Saudara udah tidak malu-malu sama Tuhan. Saudara tidak malu dengan saya. Beberapa banyak di antara saudara yang maju tadi. Nangis mencerit sama Tuhan. Iya gak apa-apa. Itulah bentuk penyembahan yang paling dalam. Saudara, deep worship. Saudara, ketika saudara bisa ungkapkan segala perasaan. Aku takut Tuhan, aku salah Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku bodoh sekali. Kenapa aku lakukan ini Tuhan? Ampuni aku. Wah Tuhan senang. Kalau dia senang, dia berkenan. Dia pasti berkati saudara. Amin. Ungkapkan, Tuhan senang kok. Yang kedua, kalau kita sudah ungkapkan itu, saudara gak usah takut. Yang kedua adalah Tuhan akan mengutus orang-orang untuk menolong saudara. Katakan amin. Ya kan? Dia akan utus orang-orang untuk menolong saudara. Itulah salah satu cara dia menolong kita. Katakan amin. Kalau anak kita udah ngomong sama kita, saudara, kau udah cerita masalahnya, kesusahannya, ketakutannya, kesedihannya, kita juga ikut mikirin. Ngerti saudara? Ikut mikirin. Kita mau turut bekerja sama-sama dengan dia. Sama dengan Tuhan. Amin. Galatia 6 ayat 2 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen harus punya komunitas rohani. Punya keluarga rohani. Karena selain kita mau terbuka dengan Tuhan. Ya kan, kita pun harus berani buka sama keluarga kita. Katakan amin. Untuk apa? Kita terbuka untuk ditolong, dikuatkan, dikasih nasihat, dikasih jalan. Ya saudara, apapun itu. Karena salah satu cara Tuhan menolong kita, dia sediakan, dia pertemukan kita dengan seseorang yang tepat untuk menolong saudara. Yang ngerti katakan amin. Yang kita perlu adalah kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pertemukan aku dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Yang kita sebut apa? Golden connection. Golden connection. Doa, doa. Saudara bicara sama Tuhan. Saya ingin kita ini terbiasa ngobrol sama Tuhan. Apapun yang ada di isi hati kita, omong dulu sama Tuhan. Itu yang namanya deket ya. Orang yang dekat, kalau kita punya, saudara punya kedekatan dengan pasangan saudara. Ya kan, apapun di perasaan saudara, saudara akan mau ngomong. Katakan amin, saudara mau cerita sama dia. Apapun itu, mau senang, mau susah. Dan kita yakin gak dipermalukan. Kalau sudah dekat, Tuhan mau, saudaraku. Ya, amin, doa, saudara doa. Minta, biarlah Tuhan kirim golden connection buat kita. Amin. Nah, yang jadi masalah, yang jadi kesalahan, saudara, ketika kita kena apa-apa, ada apa-apa, kita ini cenderung, oke, aku bisa terbuka sama Tuhan, tapi aku nggak bisa terbuka dengan orang, karena ketika aku terbuka, rupanya ada salah orang, aku punya pengalaman, ada salah orang. Ketika aku buka, bukan masalah selesai, masalah tambah besar. Tapi jangan sampai pengalaman masa lalu membuat kita tidak melakukan firman Tuhan. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Ini jangan saudaraku. Ya kan? Karena gini, banyak kali kita tidak mau terbuka karena kita malu dengan kegagalan kita, dengan masalah kita, dengan kekurangan kita. Betul? Karena kita udah terbiasa saudaraku untuk menampilkan sukses, sehat, baik-baik saja apa. Kita gak mau orang lain tahu tentang kelemahan kita, kekurangan kita. Beda
Beda dengan Paulus. Paulus dia berkata, ketika dia minta sama Tuhan, kalau bisa duri dalam daging ini dicabut. Tuhan bilang enggak. Ini kan yang sesuatu yang merupakan titik lemah daripada Paulus. Cukup kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanmu Paulus. Ya kan? Kuasaku menjadi apa? Sempurna. Katakan amin. Kadang-kadang kita enggak pernah mau ngakui. Saudaraku, itu emang berat. Takut aja. Oh, orang nanti maluin kita. Hina kita. Enggak hormati kita, enggak hargai kita. Bukan itu saudaraku. Ketika kita bisa berani terbuka kelemahan kita bisa akui. Kalau aku kuat, itu karena ada kuasa yang sempurna. Ada kasih karunia Yesus Kristus yang sempurna yang menolong aku. Katakan amin saudara. Amin. Nah ini latihan untuk hidup gak pakai topeng. Kadang-kadang kita nih senang pakai topeng. Enggak kok, baik-baik saja enggak. Jangan hari ini. Ya, kita sudah belajar itu. Kita butuh dukungan, kekuatan, kehadiran orang lain. Katakan amin. Saudara, Ayub punya 3 orang sahabat. Ketika dia dengar Ayub ngalami kesusahan, kehilangan. 3 sahabatnya nih saudara, dia datang. Mereka ikut nangis. Mereka ikut sebar debu, tanda duka cita. Saudaraku, mereka duduk bersama Ayub di tanah. Berapa hari? 7 hari. Tidak ngomong apa-apa. Ayub, orang hebat, masih butuh dukungan, kekuatan dari orang lain. Katakan amin. Tuhan pasti akan kirim orang tepat. Tidak usah malu. Terbuka. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita kesempatan yang kedua. Kita semua manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Kita tidak bisa tuntut diri kita 10 betul. Kita bisa gagal, kita salah. Tapi ingat, kita tuh berhadapan dengan Bapa yang selalu kayak saya. Kita punya anak, dia mau salah ngomong, salah gagal apapun. Ya kan, kita tetap terima dia, akui dia sebagai anak. Setuju saudara? Katakan amin. Kita nggak bilang, kau udah salah, sampai udah 3 kali keluar dari rumah. Enggak mungkin, enggak. Gitu juga dengan Bapa kita. Jangan sampai perlakuan orang tua kita waktu kita masih kecil hanya dikasih kesempatan salah sekali atau 2 kali atau 3 kali, setelah itu kita dibuang. Lalu kita berpikir Allah itu seperti itu. Enggak ada. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Malam ini saya mau kuatkan saudara. Saat ini saya mau kuatkan saudara supaya saudara pertama, saudara tidak usah malu untuk terbuka dengan Tuhan. Yang kedua, terbuka dengan keluarga seiman. Pilih orang yang saudara bisa percayai. Saudara bicara, saudara terbuka, saudara yakin orang ini akan punya hikmat. Untuk bisa simpan rahasia saudara, untuk bisa dukung, membantu saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya kita nggak mau, jangan buka kepada semua orang. Intinya kan ke sana. Karena Tuhan mau pakai orang-orang tertentu untuk menolong saudara. Yang ketiga, kalau saudara mengalami kehilangan, pergumulan dalam hidup saudara, ini yang harus saudara ingat. Yang ketiga adalah apa? Jangan menjadi apa? Pahit. Jangan jadi orang yang pahit. Nanti kita jadi orang yang lukai orang. Orang yang pahit itu orang bisa ngalami gangguan jiwa. Marah kan? Kemarahan yang terus ditumpuk pasti akan ngalami gangguan jiwa. Sulit konsentrasi, sulit tidur. Jangan masalah yang akan membuat saudara menjadi pahit hati, bitter. Ya, bahwa setiap kita punya kemampuan untuk memutuskan apa dampak dari masalah atau krisis dalam hidup kita. Apakah kita mau belajar jadi lemah lembut dan rendah hati? Kita akan menjadi semakin lebih baik, better. Kalau kita mau belajar. Katakan amin. Ya, setiap ada masalah, saudara dengar baik, lembutkan hati saudara. Setiap kali saudara mengalami masalah, entah hari ini atau kemarin, atau yang nanti, posisinya harus lembutkan hati. Kalau hati lembut, saudara akan bisa petik pelajaran apa yang saya bisa ambil. Katakan amin. Pelajaran apa yang saya ambil? Doakan ke Tuhan, Tuhan pelajaran apa, hikmat apa. Karena aku tetap percaya Tuhan akan datangkan kebaikan buat saya. Ya kan?
Sekalipun dalam kegagalan kita, kesalahan kita. Lo belajar rendah hati bicara. Kalau lemah lembut kan bicara tentang kemampuan untuk tidak membalas. Ketika kita diserang, lemah lembut bicara tentang kita mau mendengarkan, mau belajar. Katakan amin. Makanya kan biarlah firman itu, firman iman ini diterima dengan hati yang lemah lembut. Gitu saudara. Hati yang lembut itu tanah yang lembut. Rendah hati bicara tentang kita bergantung kepada hikmat Tuhan. Bergantung pada kekuatan Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk kuatkan perasaan kita. Katakan amin. Saya yakin saudara gak akan pernah kewalahan. Tapi saudara akan mengalami kelimpahan. Kalau saudara terapkan ini. Amin saudaraku. Tuhan senang mendengar curahan perasaan hati saudara. Amin. Sahabat-sahabat saudara, keluarga saudara yang mengasihi saudara juga senang dengan curahan hati saudara terbuka. Amin. Nah, coba kita baca ayat yang terakhir. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap satu kebahagiaan. Anggap loh saudara, bukan kebahagiaan loh. Anggap. Amin. Udah anggap aja rumah sendiri. Itu rumah saudara bukan? Bukan. Anggap. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau kita nggak pernah anggap. Kenapa? Kita mau menganggap pencobaan, kesulitan, problem yang kita hadapi. Ya kan? Kita mau anggap sebagai satu kebahagiaan. Kenapa saudara? Karena di sini ayat 3 katakan, sebab kamu tahu, kamu harus tahu, kamu harus ngerti. Ya kan? Di balik masalah ini, ya kan? Bahwa ujian terhadap imanmu ini menghasilkan apa? Ketekunan, tekun. Amin saudaraku, tekun. Kan banyak orang tua nih, mama-mama atau papa-papa, ya, tidak membiarkan anak-anaknya tuh kena masalah. Iya bagus karena kasih. Tapi biarkan ketika mereka kena masalah untuk mereka bisa selesaikan itu. Ketika anak-anak lari di sekolah, tiba-tiba jatuh. Biar gak apa-apa dia ngalami jatuh. Ya kan, dia kan udah bangun lagi kan. Lecet, jangan disalahkan gurunya. Kenapa gak jaga? Anak kita lihat, kita marahin guru, ngalahin kepala sekolah. Dia contoh. Kalau ada masalah, salahin orang. Apa kita mau ngajarin anak seperti itu? Ya enggak dong. Biar gak apa-apa. Dia lari, tabrak orang. Temennya jatuh. Kan bisa bangun lagi. Jadi hidup tuh harus, kan pasti ada masalah. Entah karena penyebabnya kita yang buat masalah, atau orang lain yang buat masalah, atau bukan kita, bukan orang lain, tapi karena memang keadaan dunia. Kayak bencana, semua bisa. Terpapar virus segala macam. Itu kan bukan salah kita, bukan salah orang. Tapi pasti kita kena masalah. Yang poinnya adalah bukan soal siapa yang salah, apa penyebabnya, bagaimana kita merespon. Dan melihat yang terjadi ini. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Anak kita gagal di sekolah. Tidak naik. Pertama kita marahin dulu gurunya. Kenapa dibuat tidak naik. Yang kedua, selesai ini gak berhasil, kita pindahin anak kita. Jadi naik kelas. Ini anak gak akan pernah jadi orang yang tekun. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Makanya kita pas udah besar, produk dari orang tua kita. Apakah orang tua kita mengizinkan kita pada waktu kita kecil hadapi masalah kita? Ya kan? Dengan cara kita. Kalau kita gak bisa, saudara, pasti dia akan tolong orang tua kita. Ngerti saudara? Kita ambil alih baru. Kita biarkan dulu. Karena masalah itu bisa menghasilkan apa? Ketekunan. Katakan amin. Saya yakin, saudara, orang yang tekun bisa mengalahkan orang yang pinter. Setuju gak saudara? Katakan amin.
saya melihat mungkin 10 orang yang berhasil, 10 orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya yakin mungkin jangan-jangan 9 yang tekun. Betul saudaraku? Jangan-jangan bukan orang pintar. Termasuk kita-kita, saudara, bukan. Kan kalau orang pintar, ya kan, nggak pernah alergi dengan masalah, makanya biarkan. Jangan seperti apa. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang, kalau saudara saya terus tekun, buah yang matang. Buah yang matang itu artinya apa saudaraku? Ini bicara tentang buah yang matang. Buah itu artinya satu yang berhasil, ya kan, beruntung, berbahagia. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Katakan amin. Hidup yang berguna, yang bermanfaat. Saudaraku, itu hidup kita akan bermanfaat. Hidup saya akan bermanfaat seperti hari ini. Saya bermanfaat paling tidak mengajar saudara untuk dekat sama Tuhan. Hidup saya bermanfaat. Saya bisa doakan saudara, kita nangis bareng. Saya bermanfaat buat saudara. Itu hasil daripada apa? Ada buah yang matang. Dari mana? Ketekunan. Ketekunan dari mana? Dari sejak aku kecil sampai hari ini. Masalah gak pernah berhenti. Kesedihan. Kekaget-kagetan. Selalu terjadi dalam hidup saya. Ngerti? Tapi saya melihat kesusahan ini. Saya gak anggap seperti kayak mau runtuh, dunia mau kiamat. Atau saya mau cari siapa yang salah. Tunjukin ini. Supaya saya kelihatannya jadi cakep terus. Gak perlu. Ngerti saudara kan? Katakan amin. Ini message-nya. Ini message. Kalau kita udah kena masalah, curahkan isi hati kita sama Tuhan. Biar plong. Nanti Tuhan akan kirim orang untuk nolong kita. Dengan cara kita ngomong sama orang ini. Inilah orang yang Tuhan akan tolong. Berikutnya adalah kita lihat masalah jangan dipait. Ya sudah. Kan udah ditolong. Kenapa masih benci, masih dendam sama dia? Karena dia kan, karena dia yang pecat saudara. Makanya saudara sekarang jadi pengusaha sukses. Kenapa masih dendam sama dia? Kan Tuhan lewat masalah, saudara kan dia naik di atas. Betul? Ini contoh. Gara-gara dia tipu saudara. Sampai akhirnya hidup gak pernah ada utang. Malah jadi ada utang. Tapi lewat masalah itu timbul ketekunan. Saudara dipakai oleh Tuhan buah yang matang. Ngapain lagi benci sama dia? Saya bersyukur, ya kan? Ini hal-hal ini yang Tuhan bukain kepada saya. Saudara diberkati. Amin. Ya, ini jalan, ini firman tuh begitu. Tuhan mau buat. Lanjut ya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Tetapi apabila kamu ada di antara kamu kekurangan hikmat. Apa saudara? Hendaklah ia memintakannya. Berarti Tuhan gimana? Minta hikmatnya. Ya kan? Apa janji Tuhan? Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Katakan amin. Saudara semua diberkati malam ini. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan terima kasih firman-Mu mengajar kami. Untuk kami mau, ya Tuhan, harus mau terbuka dengan Tuhan. Mencurahkan segala isi hati dan perasaan hati kami. Karena ini adalah bagian daripada penyembahan yang paling dalam. Ketika kami bisa menjerit, menangis, marah, sedih, berkeluh kesah dengan Tuhan. Engkau berikan kami kelegaan, kekuatan, damai sejahtera, sukacitamu.
Bahkan Tuhan kirim orang-orang untuk menolong kami. Bapa, ajar kami Tuhan untuk tidak pahit, tidak kecewa dengan masalah yang sedang kami hadapi. Karena kami percaya lewat masalah itu, hidup kami semakin jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku angkat kedua tanganku ya Tuhan. Engkau turunkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Baik yang ada di gereja ini, maupun mereka yang mengikuti secara online. Tuhan, aku minta turunkan berkat-Mu. Pelihara mereka. Celikan mata hati kami untuk bisa mendapatkan pewahyuan, mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan lebih lagi. Karena jalan Tuhan adalah jalan menuju kehidupan yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang akan bawa persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semuanya.